Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya muliakan, bil khusus kepada akhirul kiram Al-Ustaz Embun Saputra SHI, juga yang saya muliakan Ketua Musola Nurul Amal beserta seluruh pengurus. Tak lupa qori kita Al-Ustaz Masri Nawawi, juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, ini anak-anak tolong ngebalik ke sini saja biar ngelihat Pak Ustadz. Nah ya, ibu-ibu cukup di situ saja. Nah, anak-anak, nah gitu ya. Emak-emak, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, khususnya kepada akhirul kiram Ustaz Embun Saputra, Ustaz Embun SHI, iya. SHI-nya bukan susah hidup ingin mati, tapi senang hidup. Jadi senang hidup ini mah, ya, bukan susah. Beliau itu kalau di Kupang banyak fansnya, termasuk adalah jamaah saya. Ngefansnya sama beliau ngalah-ngalahin ke saya.
Makanya di sana mah terkenal beliau mah. Nah, dan beliau itu multi talent. Buktinya apa? Ceramah oke, ngemse oke, sampai hadoroh dilalap kemana? Karena marhaban ya, pokoknya mah hebat, is the best ya. Bapak Ibu hadirin, nah, halo, hai gitu. Jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya itu ada 124.000 orang. Berapa Bu? 124.000 orang. Berapa nak? 124.000 orang. Kira-kira loban ternyata. Loba lamun diasuhun kamu sholat nurul amal mual-mual. Dari 124.000, 313 diantaranya adalah yang menjadi Rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu jumlah Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000. Rasulnya 313, wakila 315. Dari 124.000 kemudian dipilih lagi oleh Allah menjadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita yakini secara i'tiqad bahwa Allah sudah mengutus ke-25 Nabi ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 Nabi dipilih lagi oleh Allah menjadi 5 yang menjadi ulul azmi. Dari 5 ini kemudian dipilih lagi oleh Allah menjadi 1 yang menjadi pimpinan para nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, jadi nabi kita itu nabi yang hebat. Yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Yo anak-anak kita sholawat dulu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, kedelapan Nabi kesembilan Nabi Ishak, kesepuluh Nabi Yakub, kesebelas
Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Ilyas, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Yunus, 21 Nabi Zulkifli, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi sampai nanti hari kiamat. Salatullah salamullah ala toga rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuh, hafal. Jangan hafalnya cuma main game, main FF. Hafal. Kapten Oleng hafal. Bapak dan Ibu, yang kita peringati malam hari ini adalah seorang nabi pilihan Allah. Nabi yang hebat luar biasa. Kehebatannya bukan dihebatkan oleh manusia, tapi kehebatannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dipilih oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, bahkan pemimpin jin dan manusia, pimpinan dunia dan akhirat. Ini yang harus ditekankan kepada anak-anak kita agar mereka kenal siapa nabinya. Sebab anak-anak zaman sekarang, Bu, lebih kenal dengan yang namanya YouTube, dengan yang namanya game, dengan yang namanya permainan daripada kanjeng Nabi. Sebab sekarang mau zamannya zaman HP. Dari pagi sampai sore main HP. Dimarahin sama bapaknya. Kamu ini main HP aja dari pagi. Sini HP-nya. Diambil sama bapaknya. Bapaknya main ular-ularan. Ketahuan sama istrinya. Pak, main HP aja tadi anak mau dimarahin, papa mainnya main ular-ular juga. Sini, kata ibunya. Diambil sama ibunya. Buka main TikTok gitu. Lengkap paketnya. Anak main game, ibu-ibu main TikTok itu tai itik tai kotok. Itu namanya TikTok. Tai itik tai kotok nonjulinan. Tahu tai itik tai kotok tahu? Tuh. Maka
Maka kalau 5 tahun ke depan anak-anak kita ditanya siapa nabinya, siapa orang tuanya, siapa ibunya, kalau tidak tahu wajar. Kenapa dari sekarang anak-anak kita sudah tidak senang dengan yang namanya agama, senang dengan yang namanya permainan. Makanya anak-anak juga mainnya HP-nya bagus-bagus ya Bu ya. Tinggal bapak ibunya aja kelenger. Tinggal bapak ibunya kelenger, anaknya minta HP. Oh, minta HP, si anu mau beli HP-nya Bu bagus. Diberi HP ku bapak, nah HP nu jadul lah dibalangkeun. Diberi HP nu jadul teh geus tilit. Nah, terakhirkeun anak kuaring mah. Sebab ini mah generasinya generasi LPG Bu. LPG. Kalau dulu orang-orang tua kita generasinya generasi minyak tanah. Beda. Makanya dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita mencoba memperbaharui kebiasaan anak-anak kita yang dari tadinya suka main-main yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu mengenalkan anak-anak kita akan sejarah kenabian. Makanya kalau ditanya, "Nak, nabinya siapa?" Nabi Muhammad. Nama ibunya siapa? Nama ibunya siapa? Siti Amin. Nama bapaknya siapa? Abdul. Nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abu Thalib. Ibu-ibu jangan kalah samaan. Ketika ditanya siapa ibunya Siti Aminah, nggak tahu. Bapakna saha? Teu nyaho. Kakekna saha? Sarua bae teu nyaho. Lalu ditanya bapakna si Andin saha? Kenal kabeh. Oh. Ya Bu, ya Bu, pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleh Bu, harus ada usaha. Apa usaha yang kita lakukan? Kenalkan anak-anak kita dengan agama, kenalkan mereka dengan sholat, kenalkan mereka dengan puasa, kenalkan mereka dengan ibadah. Agar apa? Agar ada usaha sesuai keinginan dengan hasil nanti. Kalau mau disekolahkan di pendidikan umum silahkan. Sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai beku eta minuman es bae. Udah kalau bantain es gitu. Silahkan, tapi jangan sampai melupakan pendidikan agama. Sebab gelar dunia mah belum tentu bisa ke bawah akhirat. Silahkan. Setelah dia kuliah S1 mendapatkan gelar SPD, sarjana pendidik. Kalau mau ingin jadi pakar ekonomi, masukkan ke perguruan tinggi jurusan ekonomi, namanya SE, sarjana eko. Lamun anak nangising bet tiap penting eta SEE namanya. Sarjana Tapi ulah diasupkeun nu gelarna SOS. Kunaon SOS mah pembersih lantai. Itu pembersih lantai. Lain doang. Tuh ya. Tuh silahkan. Kemudian harus ada usaha. Agar apa? Agar keinginan kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh bisa terwujud. Ini mah pengen anak yang soleh, tapi anaknya nggak pernah diajarin
ngaji. Ini pengen anaknya soleh tapi enggak diajarin sholat. Pengen punya anak yang soleh, akan tetapi anaknya enggak ngaji, didiemin baik. Ora bakal bisa ngaji, ora bakal bisa sholat, lamun ora dikongkon ngaji. Oh, ya sebenarnya bahasanya Jaseng apa Sunda ya? Campurnya, campur aduk jadi gado-gado. Lamun kulaman bahasa Inggris kita naon jadi boga kunci nadi mah masalahnya. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Itu dengan barokah maulid, maka mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa mendidik generasi-generasi masa akan datang menjadi generasi-generasi Islam yang mampu memajukan Islam. Ya Bu, ya Bu. Jadi kalau anaknya nggak mau ngaji disuruh, ibunya ngaji gitu. Jangan cuma nyuruh doang. Kalau anaknya nggak mau sholat, suruh sholat. Bapaknya nyuruh, ibunya nyuruh, jangan nyuruh doang. Kamu sholat sana, udah maghrib. Anaknya nggak mau, dipaksa sama ibunya sampai dicubit, sampai nangis. Akhirnya karena terpaksa anaknya nangis sambil bawa sarung, sambil bawa kokok, dipakainya di musola. Masuk ke musola, imam udah siap, sambil nyengsol sarungnya tuh sholat, sambil nangis ingsedekan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sudah selesai kan wiridan, istighfar, ikut istighfar, doa, ikut doa. Tapi doanya dia mah sendiri. Apa sambil nangis? Ya Allah, ternyata jadi anak kecil ini susah. Ya Allah, dimarahin terus sama ibu sama bapak. Tiap waktu sholat disuruh sholat, tapi bapak dan ibu bangga sholat. Akhirnya apa? Doanya, ya Allah, mudah-mudahan saya ini cepat gede, ya Allah. Udah gede mah enak, kayak emak kayak bapak. Enggak sholat tuh. Doanya salah. Kenapa? Cara mendidiknya salah. Makanya Rasul itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu jadi contoh yang baik buat kita semua. Contoh yang memberikan manfaat. Itu uswatun hasanah. Jadi Rasul itu bisa ngasih contoh dan bisa jadi contoh. Kita mah kebanyakan cuma bisa ngasih contoh. Jadi contohnya itu ke masjid sholat puasa tapi pengen punya anak yang boleh memang. Tapi kalau kita sekedar ingin punya anak yang soleh, tidak bisa ngasih contoh, jauh. Karena yang setiap hari ada di dalam lingkungan kita adalah orang tua. Makanya contoh yang terbaik bagi anak-anak kita itu hendaklah diberikan oleh keluarga di rumahnya. Ya Bu ya. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita tidak memberi contoh yang baik sama anak. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita lalai terhadap anak. Waktunya ngaji, disuruh ngaji. Waktunya sholat, disuruh sholat. Bahkan wajib hukumnya bagi orang tua ketika anaknya tidak sholat, umurnya sudah 7 tahun, wajib disuruh sholat. Ya Nong ya, cengnya sholat. Sholat maghrib ayat berapa rakaat? 3 apa 3? 3 apa 3?
3 meureun. Salat asar aya berapa rakaat? 4. Pinter. Salat maghrib? 3. Salat isya? 2. Masa 2? Salat maghrib 3, salat isya 4. Salat subuh 2. Jangan cuma bisa ngitung, tapi harus dikerjakan. Nanti kalau sudah bisa sholat, rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah tiap waktu, pas acara maulid begini kan enak. Datang ke masjid, di masjid ada riungan-riungan, acara maulid ada berkatnya. Ngomong-ngomong ayo berkatan dulu ya. Ayah, benar ya? Berarti kula dibawaan berkat kayaknya. Loba. Sebab lamun maulid teu aya berkatan eta pahalana sompel sabeula. Pahalanya sompel sebelah. Kalau maulid gak ada berkatnya, pahalanya sompel sebelah. Bu, kalau mungkin orang-orang tua dulu mengadakan peringatan maulid cuma ngeriung doang, tapi riungannya luar biasa. Eta nampak eta. Itu berkat bukan lagi dibesek-besekin, tapi dibakulin. Namanya hancengan. Di baskom yang gede, di bakul yang gede, kemudian disusun di situ yang kebeli ayam ngebekakak ayam. Ayam ditaruh di atas nasi, kemudian di atas nasi ditaruh mie goreng campur kulit tangkil. Saya mau kulit tangkil pada rubuh. Kemudian yang nggak kebeli ayam, kebeli ikan, beli ikan tongkol, beli ikan kembung, dipasang di situ. Kemudian dihias, bagus, digotong ke masjid, digotong ke musola, didoain. Setelah didoain, kemudian dibagi tuh. Ada khusus tukang baginya. Itu bekakak yang tadi ditaruh di atas nasi, disempal-sempalin, dipotong-potong, dibagi. Yang tukang baginya khusus ada. Alasnya daun pisang. Bagi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu udah beres juga ngebagi kebagian. Hitungan batur mainnya mah kebagian. Sambil diloncat-loncat itu tuh. Begitu loncat, sarungnya turun lagi, loncat, turun lagi, tarik lagi ke atas, loncat, turun lagi, tarik lagi ke atas. Nggak sadar udah sampai atas pakai kolor doang. Tuh, dibungkus, bawa pulang dimakan, jadi berkah, namanya berkah. Jadi obat. Kenapa? Sudah didoain. Waktu didoain keterbuka tuh. Sekarang mah besek, ditutup pakai plastik, diikat kencang-kencang. Begitu didoain, doanya mental lagi tuh. Nggak tembus. Nah sekarang zaman modern udah begitu tuh. Zaman-zaman generasi LPG begini mah mana ngalamin, Bu. Ya, kita generasi minyak tanah yang ngalamin tuh. Sekarang mah besek. Itu pun cuma beberapa besek doang. Kata ibunya, nak, nih bawa besek ke masjid. Emang ada apaan, mak? Ada maulid, ngeriung. Berapa bawanya? 3 aja, gak usah banyak-banyak, di masjid ini banyak. Tapi nanti kalau bawa dari masjid pulang bawa 5 ya. Senin. Tuh, sekarang mah pengen enak aja, Bu. Males susah sekarang mah. Apalagi yang punya duit, wah udah sih gak usah masak-masak tuh, beli aja begadang. Beli aja tuh dimasakkan Padang, dibungkusin, dikotakin, dibawa sama anak-anak. Tuh
dulu begitu, sehingga keberkahan maulid luar biasa. Keberkahan maulid luar biasa. Nasi yang kita bawa ke rumah bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Ada keberkahan. Makanya disebutnya berkat. Berkat-berkat itu kan dari berkah. Ya. Berkat-berkat itu dari berkah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, nah, peringatan Maulid ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, man ahabbani kana fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-samaku di dalam surga. Mau Bu masuk surga? Mau masuk surga? Pernah melihat surga? Kita belum pernah melihat surga. Satu pun di antara kita belum pernah melihat surga maupun neraka. Tapi kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, pasti jawabannya masuk surga. Kata Nabi, barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-samaku di dalam surga. Menurut Imam Syafi'i, di antara tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperingati hari kelahirannya. Dan saat ini kita sedang memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Maulid Nabi. Makanya maulid itu kalau dilihat dari sisi bahasa, maulid itu diambil dari isim zaman. Isim zaman itu artinya waktu kelahiran. Atau ada yang menyebutnya maulud. Maulud itu diambil dari isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Bergeser ke sini, pindah bukan maulid, bukan maulud, tapi mulud. Jadi maulud mah bahasa orang sini. Kampung naon diarana? Sinar baru. Jadi sinar baru mah nyebutnya ge muludan. Tenan naon? Asal ulah mulutan. Ari mulutan mah ke bebadog. Tuh. Jadi kata Imam Syafi'i, salah satu bukti cinta kepada Rasul adalah dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita membuktikan berkorban harta, berkorban benda, berkorban tenaga, berkorban pikiran demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang iuran ya Bu ya? Ada iuran nggak Bu? Jujur. Ada iuran? Ada. Demi cinta kita kepada Rasul, iuran berapa saja kita lakukan. Ada yang 5.000, 10.000, 50.000, ada yang 100.000, ada yang nggak bayar. Snack mah pengen 2 misalkan. Itu bukti cinta kita kepada Rasul. Ada yang bawa telur, disuruh bawa telur 3, bawanya 1. Disuruh bawa telur 10, bawanya 5. Alasannya loba di musola ge geus naon loba-loba sini gitu. Padahal apa yang kita keluarkan pada malam hari ini demi cinta kita kepada Rasul, insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Makanya Bu, Pak, kita berdoa mudah-mudahan dengan barokah maulid pada malam hari ini Allah kasih kita umur yang panjang, umurnya buat ibadah. Amin. Dengan barokah maulid malam ini mudah-mudahan Allah kasih kita keluasan rizkinya bekal buat ibadah. Dengan barokah maulid malam hari ini mudah-mudahan Allah kasih keturunan kita keturunan yang solih dan soleh. Mudah-mudahan dengan barokah maulid malam ini Allah ketika mengambil kita kembali kepada Allah
dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian peringatan Maulid ini pun untuk mengingatkan kita akan sejarah Nabi. Ada yang tidak boleh kita lupakan. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, yaitu hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita lupa akan itu, bahwa pada hari Senin telah dilahirkan seorang manusia utama, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, yang diutus oleh Allah ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam ini. Karena kalau tidak ada Kanjeng Nabi, itu tidak akan ada yang namanya manusia. Tidak ada yang namanya alam. Tidak ada yang namanya kita. Makanya peringatan Maulid Nabi ini lebih besar pahalanya daripada peringatan-peringatan yang lain. Kenapa? Karena kalau tidak ada Rasul, tidak ada yang namanya alam. Makanya orang yang melakukan peringatan Maulid, menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, pikirannya untuk terselenggaranya peringatan Maulid, insya Allah akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir. Pasti dibales oleh Allah. Itu kan dimintain tuh satu-satu tuh. Sokongannya biasanya nggak dipatok, nggak harus berapa, seikhlasnya. Yang ikhlasnya 2.000, tapi kelewatan amat. Komodei lah menung merna 100.000, minta disusukan 98.000, lebih kelewatan itu mah. Berarti 2.000 doang, duit sama loba. Ya. Kenapa? Karena peringatan Maulid ini merupakan peringatan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akan mengajak kita ke dalam surga, orang yang akan memberikan syafaat buat kita di akhirat nanti. Makanya Nabi pernah berpesan, Bu. Kata Kanjeng Nabi kepada Siti Fatimah, wahai anakku, jika engkau nanti tidak menemukanku di dalam surga, carilah aku di pinggir neraka. Kata Kanjeng Nabi. Kata Siti Fatimah, bah ngapain di pinggir neraka? Apa kata Kanjeng Nabi? Abah pengen tahu apakah umat Abah itu masih ada yang di dalam neraka atau enggak. Kalau masih ada, mau Abah angkat dimasukin ke dalam surga. Jadi kita ini ahli surga. Amin ya rabbal. Tapi enggak cukup sama amin, kudu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda waktu sholat masuk. Yang kerja berhenti dulu. Yang masak berhenti dulu. Yang lagi di kebun berhenti dulu. Pindah kemana? Tempat wudhu. Wudhu yang bagus. Sholat. Kenapa? Karena Allah sudah manggil. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Walaupun masuk surga kita itu karena rahmat Allah, untuk mencari rahmat Allah adalah dengan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Kita itu akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau mau ibadah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Coba gini, ibu-ibu pakai jilbab, pakai gamis, bagus. Anak-anak pakai koko, pakai celana panjang, pakai sarung, pantas. Enggak pakai jilbab, pantas.
kemudian pakai rok pendek, pantes. Kalau dari pantesnya nggak pakai baju, pantes aja. Kalau pantes. Kenapa? Makhluk yang sempurna, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan yang luar biasa. Beda coba kalau kambing. Ceng, coba ge, lamun aya embe di pakaian kacamata, seuri teu bakalna. Seuri. Makanya dari yang jadi pemimpin-pemimpin di negara ini bukan dari binatang, tapi dari manusia. Ayam RT dari ayam. Ada nggak? Nggak ada. Tapi ayam Pak RT ada. Ada. Padahal kita itu, Bu, manusia itu lebih sempurna dari ayam, tapi bahannya mah lebih bagus ayam daripada manusia. Ayam asalnya dari telur. Manusia asalnya dari setetes air hina, kata Bung Roma Irama. Coba kalau ibu-ibu bawa telur sekarang harganya 25 ribuan ya, Bu ya. Nah, ibu jinjing tuh bawa ember telur sekilo 10 ribu, Bu, rebutan ya tak? Pasti rebutan. Mumpung ke 10 ribu. Coba kalau ada orang bawa setetes air hina tadi seember, Bu, air mani dijual masih anget. Sahan deh beli. Tuh. Bahannya lebih mulia daripada ayam. Kita bahannya setetes air hina, tapi oleh Allah dijadikan makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia. Maka jangan kemuliaan itu kemudian merendahkan derajat kita dengan tidak melaksanakan ibadah. Sebab kalau tidak ibadah, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Maka kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya aspal. Aspal itu nggak ada yang di atas, pasti diinjak. Asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena manusia itu tadinya mulia kalau dia ibadah, tapi kalau tidak ibadah, Allah turunkan derajatnya menjadi manusia yang sehina-hinanya. Bahkan tempatnya di neraka paling bawah. Kira-kira mau nggak kita ditaruh di tempat di neraka yang paling bawah? Bu, mau? Enggak. Walaupun yang paling atas nggak mau, kita pengennya di dalam surga. Maka salah satu untuk menggapai itu, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dengan cara memperingati hari kelahirannya. Yang kedua, cara kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Baca solawat tibil qulub silahkan, solawat munjiat silahkan, solawat fatih silahkan, solawat Nuril Anwar silahkan baca solawat yang banyak bersolawat. Agar apa? Agar kita dapat dicintai oleh Rasulullah, dan kita pun akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan cara itu Allah akan ngasih syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Bu, di padang mahsyar nanti pas hari kiamat itu terjadi ketika malaikat peniup trompet, malaikat Israfil. Itu malaikat Israfil diciptakan oleh Allah, semenjak diciptakan cuma megangin trompet. Kata Allah, Israfil nih, pegang nih trompet, letakkan di bibirmu, kata Allah. Jangan coba-coba ditiup walaupun tahun baru datang.
Jangan coba-coba ditiup walaupun tahun baru datang. Kalau ditiup bahaya nih, bisa goncang semua dunia. Kalau ada perintah baru tiup. Diletakkanlah oleh malaikat Israfil di bibirnya. Trompet itu punya 12 lubang, yang setiap lubangnya itu luasnya dari masyrik ke maghrib, timur ke barat, 12 coba. Bayangkan kalau ditiup, coba-coba aulinan eta malaikat Israfil niupan trompet, atuh goyang-goyang kabeh ya orang dia. Goyang kabeh. Kemudian setelah waktunya diperintahkan malaikat Israfil meniup trompet. Guncang. Terjadi yang namanya kiamat. Sampai nanti tiupan yang ketiga itu semua alam dunia ini hancur. Kita semua mati. Hidup deui. Nunggu nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Yang pertama kali dihidupkan oleh Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dihidupkan, Kanjeng Nabi langsung nanya, "Umatku, umatku, ya Jibril, mana umatku?" Kata malaikat Jibril, "Umatmu Muhammad belum dibangunkan. Baru engkau yang aku bangunkan." Akhirnya nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu dalam keterangan, matahari ada di atas kepala kita. Ada ukurannya yang mengatakan 1 jengkal dari kepala kita. Ada yang mengatakan 7 hasta, berarti 3,5 meter. Kita semua dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang bulat. Tidak ada yang pakai pakaian sedikit pun. Waduh Pak Ustadz, itu bagaimana? Kelihatan dong, boro-boro ngadil kuno batur. Gue sibuk gitu. Sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu kita merasakan kesusahan luar biasa. Maka kemudian rame-rame umat Kanjeng Nabi minta syafaat kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak bisa. Minta syafaat kata Adam, coba tuh ke Nabi Nuh nggak bisa. Minta syafaat kepada Nabi Ibrahim nggak bisa. Minta syafaat kepada Nabi Musa nggak bisa. Nabi Isa nggak bisa. Akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat dan dikasih oleh Allah. Begitu Nabi sujud minta kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka akhirnya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau orang yang rajin baca sholawat. Kata malaikat Jibril, Muhammad, barang siapa yang baca sholawat kepadamu 10 kali dalam sehari, aku akan pegang tangannya, akan aku bawa dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu secepat kilat, bagaikan kilat yang menyambar. Jadi begitu, sudah nyampe di depan pintu surga. Ya ukuran kita mau walaupun dilemparin aja, kayak dicengkiwing doang gitu tak, dilemparkan, dibalangkan di harapan surga, tenanaon lah gitu. Nomor 5 selamat ulah nyemplung karena neraka. Tuh, itu kelebihan orang yang bersolawat. Makanya rajin-rajin baca solawat. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Caranya adalah dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikuti akhlaknya. Apa di antara akhlak Nabi? Kata dalam syair, dalam nazam, kana sallallahu alaihi wasallam sadidul hayya wat tawadu. Nabi itu orang yang sangat pemalu dan tawadu. Nabi itu isinan. Makanya kita harus jadi orang yang pemalu. Malu melakukan kejelekan, malu melakukan kesalahan, malu kalau harus berbuat dosa. Karena Nabi orang pemalu. Kita mah kadang-kadang nini-nini kayak pakai legging. Terus gitu aya gambar Hello Kitty-an di burina. Ada nini-nini punya HP, bahkan punya grup WA.
WA-nya namanya Roni, rombongan Nini. Eta tiap waktu WA-an bae. Bu, ngaku ya. Orang lebih loba maca Quran apa lebih loba macaan status? Ngaku ya. Orang lebih loba meuli kuota jeung pulsa apa lebih loba mere sodakoh ka kotak amal? Pulsa, kuota. Orang makan kabeh ya pokokna mah. Lamun teboga pulsa, teboga kuota jadi pusing. Saminggu kuota pulsa eta beak 50.000. Berarti lamun sabulan eta 200.000. Apa pernah kita dalam sebulan itu meletakkan uang kita untuk sedekah jariah ke mushola? Kira-kira ayat tanu kitu. Kumaha mah kieu bae. Lamun urang boga duit 100.000, duitna recehan. 20.000-ana aya 4, 10.000-ana siji, jeung 5.000-ana siji, nu 2.000-an 2, 1.000-an hiji. Kira-kira eta nu asup kotak amal nu baraha? Nu 20.000, nu 10.000, nu 5.000 apa nu 1.000? 1.000. Boga duit 155.000 aya kotak amal lewat. Eta kira-kira nu dibikeun nu beureum teh 100.000 nu 50.000 apa nu 5.000? 5.000 eta ke nyiaran heula nu 2.000 eta. Nyiaran nu 2.000 heula. Tuh, kita harus akui bahwa kita itu manusia itu seperti itu. Kalau untuk urusan akhirat berat rasanya. Tapi kalau urusan dunia mudah. Padahal kadang-kadang kita punya HP itu bisa melupakan kita kepada ibadah. Lagi main HP mah ngaji ge di engke. Salat ya kagolah. Tanggung ya baca WA can beres. Salat ditunda. Kenapa? Gara-gara baca WA, gara-gara baca HP. Tapi untuk urusan akhirat sulit, susah. Memang begitu. Berarti Pak Ustadz gak boleh dong punya HP? Boleh, silahkan. Yang penting ketika kita memiliki apa yang kita sukai, jangan sampai kita melupakan orang yang ngasih, melupakan yang ngasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan HP-nya yang 4 juta, yang 5 juta, yang 3 juta, silahkan. Tapi jangan lupa sedekah jariahnya jangan sampai seumur hidup nggak nyampe segitu. Ke HP mah kebeli, tapi sedekah mah enggak. Seumur hidup belum pernah sedekah sampai 3 juta dihitung-hitung. Sebab kunaon 1.000 encan nyampe 3 juta geus kaburu pae heula. Bahaya tuh. Sementara HP mah wani ngutang ngeridit. Ini tuh ya. Jangan sampai kita untuk urusan dunia berani mengeluarkan biaya besar-besaran, tapi untuk urusan akhirat ternyata kita tidak berani. Kemudian Rasul tawadu. Tawadu itu enggak sombong. Tawadu itu rendah hati. Walaupun punya kemampuan, punya kekayaan, punya apa saja, tapi tidak pernah sombong. Itu tawadu. Merasa apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cantik, ibu-ibu jangan sombong. Karena kalau Allah mau, kecantikannya bisa hilang dalam 1 menit. Keur ngagoreng lauk tuh, barang lauknya mental, neplok di pipi, wah rengsek pokoknya mangges. Ya, kunaon lamun sombong. Bapak-bapak yang ganteng jangan sombong.
Karena kalau Allah mau terbawa motor nyungsep di got, pas kena hidungnya lagi, beres tuh. Yang punya harta banyak jangan sombong. Karena kalau Allah mau, harta sebanyak apapun akan hilang dalam sekejap. Contohnya Korun. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Korun. Hartanya banyaknya bukan main. Hartanya berlimpah. Bahkan dalam riwayat itu kunci gudangnya tidak bisa diangkat oleh orang 10. Kelewat lobang. Kelewat banyak. Diangkat oleh orang 10 nggak bisa. Tapi karena sombong, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Didatangkan gempa, bumi terbelah, rumahnya ambles, hartanya ambles, pasukannya ambles, kekayaannya amblas, ditelan bumi. Makanya kalau kita menemukan harta di bawah tanah, itu suka disebut harta karun. Harta karun, maksudnya mah harta si Korun. Kenapa begitu? Sombong. Makanya jadi orang jangan sombong. Harta sebanyak apapun, Bu, itu nggak bakal dibawa mati. Pakaian sebanyak apapun tidak akan dibawa. Coba yang punya Pajero, yang punya Fortuner, kalau mati mah yang bawa namanya katil, namanya keranda. Padahal di rumahnya Fortune, Pajero nongkrong. Yang bawa ke kuburan hanya katil. Eta geuh rodaan. Yang bajunya banyak di rumah berlemari-lemari itu ibu-ibu. Jangan sombong. Wong kita kembali kepada Allah cuma memakai 5 helai kain kafan bagi perempuan. Laki-laki itu 3 helai kain kafan. Coba. Padahal di dunianya tiap minggu gantinya bajunya ganti-ganti. Apalagi ibu-ibu. Ya, ngajinya kan tiap hari ya Bu ya. Ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dina Senin warna kuning, Selasa biru, Rebo hejo, kemudian Kamis ungu, kemudian Jumat putih, Sabtu bukan macam-macam. Bajunya rupa-rupa, tinggal selakina paru-paru. Kuna mikiran baju pemajikan gonta-ganti can bayar. Sudah nggak kredit kabeh gitu kan. Kredit gitu. Majikan rupa-rupa, selakina paru-paru. Udah mikiran pakaian pemajikan. Teng kredit tengenah cenah. Selakina lamun teng kredit terek gawe gitu. Maka jadi alasan. Lakina dagang anggur. Maka ditanya sama suami, kenapa nggak ngaji? Isin. Kok isin? Atuh pulang cenah. Amun ngaji bajuna tadi batu mau udah ganti bae. Rok kakas diterek malikeun baju. Kumaha lamun kredit bae urang? Geus kena naon? Sanu mayar yang mana ibu? Tuh baju yang macam-macam itu gak dibawa Bu. Ketika kita meninggal dunia, yang kita pakai adalah kain kafan. Makanya ada tuh orang Cina Mu'allaf Koh Stephen yang meninggal baru-baru ini, itu di rumahnya itu siap kain kafan. Jadi anaknya ketika lahir itu sudah dibeliin kain kafan. Dia semakin naik umurnya semakin dibelikan lagi ukurannya. Lebih gede lagi, ganti lagi yang gede. Kenapa? Apa ketika ditanya, kenapa kok berganti-ganti begitu? Kata dia, untuk mengingatkan saya bahwa saya itu nanti akan mati, kekayaan saya tidak saya bawa, tapi yang akan saya bawa ini kain kafan. Kain kafan.
Walaupun eta bajuna loba di lemari itu. Nah, maka oleh karena itu, ketika apa yang kita miliki itu mungkin lebih dari orang lain, jangan sombong. Yang kaya jangan sombong, anu miskin komo. Walaupun kalau orang kaya itu sombong ada alasannya, kaya. Gus miskin sombong di naon sombong coba. Sombong dengan kemiskinannya Pak Ustadz gitu ya. Tuh. Kenapa? Karena kunci kebahagiaan itu Bu sebetulnya bukan dari kaya dan miskin. Tapi kunci kebahagiaan itu adalah dari hati. Rasa syukur kita kepada Allah. Yang kaya bersyukur dikasih kekayaan, yang miskin pun tidak mengeluh kepada Allah, tapi bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ada orang, satu keluarga, anaknya banyak, hidupnya biasa saja, rumah biasa saja. Kalau syukur mah dua-duanya senang. Lamun burang kita pada kumpul di hareup imah. Pemajikana ngelonjor, salakina hesa di pingpingna. Kereueuh duitan, duit miskin gitu. Bari dibukakeun teh akelehna, bari cabutan ku pemajikana. Aya nu lewat, "Mang kenaon?" "Keur kutu." Masa kutu diketek? Oh, orang jelema susah mah diketek kutu. Batur mah boga mobil, mainan boga sepeda doang, bari digoes. Tapi hari syukur mah dua-duana. Seneng bae majikan naik sepeda. Selakina nu ngagoes, nyampe ke jalan gede disalib ku sedan. Wus. Cek majikanna, eta kan mobil Pak Haji ah. Heeh. Nek ka mana nya eta? Atuh paling gede shopping. Shopping ka mana? Ka Marayana paling kali itu. Tanya orang Marayana ayo mana? Marayana bae. Eta Pak Haji mobilna ditutup kabeh teu panas lah. Malum jelema miskin. Urang bage nu kabuka ya, ngelebek panas. Atuh keur musim panas gitu. Atuh henteu lah, Neng. Orang eta make AC. Allah sok tahu. Naon kitu AC? AC eta hihid make mesin gitu. Terus sambil ngagoes terus ngagoes. Eta nu disalib tadi pas nyampe lampu merah. Nyampe lampu merah, motor mobil sepeda lanjut sepeda mah. Cek pemajikanna, itu Pak Haji jeung Bu Haji kasalib ku urang. Cek salakina atuh dia mah Junet dilawan. Urangna lampu merah batu baureun ge. Geus lewat teh polisi datang. Pret sepeda. Naon cek salakina? Hampura Pak polisi geus teu muat deui cenah doang. Ari syukur mah tuh nu kitu ge seneng bae. Sebab kunci hati adalah syukur. Kunci bahagia itu syukur. Sebab urang kadang-kadang saling sangka cek nu sugih cek nu miskin seneng nu sugih mah pikasur empuk henteu mikiran naon barang nu sugih keluar aya tukang beca bari ngorok hees di beca. Cek nu sugih ngeunaheun amat cenah jelema miskin mah hees teu mikiran naon doang eta. Padahal teu nyaho pikiran nu dipikiran ku nu miskin mah. Nu sugih mah rupana hees ge bari mikiran hutang. Mobil can lunas, imah can lunas gitu. Mobil bae opat kabeh boga keluarga. Jadi saling mikir, saling berprasangka. Kata yang miskin yang kaya senang, kata yang kaya yang miskin senang. Kenapa? Karena tadi saling berprasangka. Padahal orang kaya kalau syukur lengkap kebahagiaannya. Orang miskin pun kalau bersyukur walaupun serba kesusahan tetap hatinya akan tenang. Maka kunci kebahagiaan itu
adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sambil kita sudah punya semuanya, tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bu, bersyukur kepada Allah. Tawadu, jangan sombong. Karena Rasul mengajarkan tawadu kepada kita, jangan sombong. Kemudian Rasul itu sifatnya dermawan, seneng ngasih sama yang miskin. Bahkan Rasul ketika lagi sholat ingat ada duit di bawah bantal, kemudian setelah sholat langsung gak zikiran lagi, pulang ke rumah. Kata sahabat, ini Rasul lupa apa-apa. Kok biasanya wiridan, ini gak wiridan. Begitu balik lagi ditanya oleh sahabat, ya Rasul tadi engkau lupa, kenapa? Engkau biasanya zikiran tapi ini enggak. Oh, bukan lupa, saya sengaja karena lagi sholat saya enggak khusyuk, ingat ada duit di bawah bantal, sekarang mah udah tenang. Kenapa? Duitnya udah dibagi-bagiin. Jadi saya udah sholatnya enggak ingat apa-apa lagi, ingat hanya Allah. Kita mah kebalik. Kalau Rasul enggak punya apa-apa, tenang. Nah kita enggak punya apa-apa, enggak tenang. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung keingetan beras habis. Ikan enggak ada, minyak goreng Komo pas geus mikir gitu hujan. Begitu langsung ingat karena jemuran. Waduh, jemuran karena ke garing sok jalan deui itu. Rasul ketika punya uang enggak khusyuk, langsung dibagi-bagikan. Kita mah khusyuknya kalau ada uang. Kita mah kalau nggak punya uang nggak khusyuk sholatnya. Maka contoh Rasul itu orang yang dermawan, selalu ngasih kepada orang yang tidak mampu. Duit tidak pernah mampir lama di rumah, tapi langsung dibagi-bagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul itu sifatnya pemaaf. Makanya ini harus kita contoh. Jadilah orang yang pemaaf. Kalau ada tetangga yang mungkin jahat sama kita, maafkan. Jangan dibalas. Kalau ada tetangga sakit, doakan biar cepat sembuh. Jangan disumpahin. Bu, ibu anu sakit. Mampus kewalat kan aing tadi. Kewalat kan aing. Tukang etan aing bae. Geus sugan bajing supae. Kelewatan. Tapi kayaknya kita mah begitu tuh. Kalau ada orang yang selalu nyakitin kita, kemudian kita dengar dia sakit, ucapan yang pertama kita lakukan, alhamdulillah. Sugan bae geura cenah. Padahal yang diajarkan Rasul tidak begitu. Rasul ketika mau ke masjid selalu diludahin, selalu dilemparin, selalu disakitin. Tapi ketika mendengar orang yang meludahinya sakit, Rasul langsung datang kepada orang yang sakit itu. Ke rumah Aisyah, ya Aisyah ada apa? Di rumah, makanan apa? Gak ada ya Rasul, cuma ada kurma doang, bungkusin. Mau kemana ya Rasul? Mau nengok orang sakit. Memang orang sakit mah kalau kita tengok sunahnya bebawaan. Tuh ya, ibu-ibu kalau mau nengok orang sakit bebawaan sunahnya. Dengan peringatan ini kita akan selalu ingat bahwa Allah pernah menurunkan manusia hebat, manusia istimewa, manusia yang menjadi contoh tauladan buat kita, manusia penyelamat umat-umatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah maulid ini kita semua akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.